alaikum and welcome to season 2 of Journey of a Backpacker. This season, I'm traveling across Java, 30 cities, 30 mosques, incredible people along the way. And my mission is to learn the story of Islam here in Indonesia, a story of tolerance and respect, and I can't wait to take you along with me. Bismillah. Assalamu alaikum and welcome to another episode of Journey of a Backpacker, where I travel across Java learning from the history and the culture. Today, I'm in the beautiful city of Solo, the spirit of Java. I'm going to first start out by visiting the Grand Mosque of Solo. Then I'm going to visit some local markets in the area. But most importantly, and I can't wait for this, I'm going to see how the batik is made. Let's have a great time. Let's go. And peace always forever upon the beloved Muhammad. The more the better. Muhammadun Sayyidul Kawnayn wa Thaqalayn. We are now inside the Grand Mosque of Solo, and I'm here with my dear brother Muhammad Muhtaram, who's going to tell us about the history of this beautiful mosque. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat dan afiat. So, tell me about this place. Masjid Agung ini bagian dari yang tidak terpisahkan, bagian integral dengan keraton. Karena konsep keraton itu melestarikan dari Demak, dari kerajaan Demak, bahwa masjid merupakan bagian yang struktur yang tidak terpisahkan dengan keraton. Ketika ada keraton, maka masjid ada. Dan konsep bangunan masjid pun juga sama dengan konsep bangunan yang ada di Demak. Filosofinya juga sama. Artinya dari bentuk-bentuknya saja merupakan sebuah internalisasi budaya Jawa waktu itu dengan Islam. Internalisasi nilai, filosofinya internalisasi Islam dalam budaya Jawa. Maka ada susunan bentuk 3 itu. Nah, sama seperti di Demak, di Kudus, kemudian di Cirebon, semua tanah Jawa itu sama, konsepnya satu. Karena waktu itu memang kekuasaannya sentral kebudayaan di Demak. Dan Masjid Agung Surakarta ini dibangun ketika peralihan kekuasaan dari Keraton Kartasura pindah ke Surakarta. Mataram Islam dari Kartosuro ke Surakarta tahun 1745. Kemudian waktu itu masih belum besar ya, karena konsentrasi keraton masih membangun pusat kekuasaannya dulu. Kemudian tahun 12 tahun kemudian, sekitar tahun 1757, Sinuwun yang ketiga, Pakubuwono yang ketiga meletakkan pembangunan yang pertama, membesarkan Marianov ya, membesarkan bangunan masjid ini menjadi bangunan yang besar, yang bisa menampung ribuan jamaah begitu. Dan yang meletakkan tiang soko gurunya adalah Sinuwun yang ketiga sendiri, Pakubuwono yang ketiga. Ini sekitar tahun 1757, 12 tahun kemudian ya, setelah keraton pindah di Surakarta ini. So, I've always had this question. Why is Solo called the spirit of Java? Solo menjadi spirit of Jawa, artinya menjadi spirit baik kebudayaannya, kekuasaannya. Karena Solo merupakan sebuah pusat kekuasaan negara, ya, country negara. Right. Jadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat budaya, pusat ilmu, pusat apapun di Solo ini. Inshallah. So there you have it, folks. The spirit of Java right here in Solo. I'm so excited to be here and I feel so lucky to be here. Can we take a look inside? Silahkan, monggo. So the mosque has a lot of signs and calligraphy and some detail. What's the meaning of all this? Masjid ini semuanya dari kayu jati ya, dari kayu jati.
Kemudian ini ada Soko Guru 3 ini, 4 ini tiang utama ya. Ini tiang utama sampai ke atas sana, kurang lebih sekitar 20 meter. 20 hampir 25 meter. Oh wow. 20 sekian lah. Ini yang meletakkan adalah Sinuwun Pakubono yang ketiga. Kemudian semuanya dari kayu jati semua, didatangkan dari hutan yang kekuasaannya Pakubono yang ke Mataram Islam di Surakarta ini. Didatangkan di sini dan dibuatkan masjid ini. Is there a philosophy behind, because some mosques have a philosophy behind the building of the mosque. Is there a philosophy behind the Grand Mosque of Solo? Di sini memang satu, ini tempat sholat, yang kedua sebagai sumber ilmu. Ketika Pakubono yang ke-10 itu saya sampaikan keraton itu pusat ilmu, pusat ekonomi, pusat kekuasaan semuanya. Nah, pusat budaya. Nah, dalam ini Masjid Agung sebagai pusat ilmu, maka setelah sholat 5 waktu itu, terutama maghrib, isya dan itu ada kajian keilmuan, keagamaan. Dulu diletakkan di Serambi itu. Dari Serambi itu semuanya ada namanya tuh halakat ya. Thalabul ilm. Tahfidzul Quran, tafsir, hadis, masya Allah. Kemudian Sinuwun yang ke-10 melihat animo masyarakat yang luar biasa, maka Sinuwun membangun sekolah formal, madrasah Mambaul Ulum di sisi selatan masjid ini. That's awesome. Itu sampai 12 kelas itu. Thank you so much, terima kasih, brother. I really appreciate you spending time and letting me know more about the masjid. But I'm gonna go and check out the marketplace because I heard it's a really cool marketplace. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.